Dengan map pertama split guys, Alter Ego versus BWL. Manakah yang akan keluar sebagai pemenang? Kita lihat dari Alter Ego ada Wardell dari Indonesia. Julio tuh mirip banget sama Wardell. Sementara dari BWL sendiri diperkuat oleh Ior McGregor dan nampaknya pistol round akan segera dimulai. Terakhir BWL bermain di split melawan Ethereal tidak berakhir begitu baik, mereka agak shaky, tapi tentunya ini adalah redemption arc bagi mereka, apalagi kalau misalkan mereka bisa nge-redeem diri mereka sendiri ketika bertemu dengan Alter Ego, salah satu tim yang menurut gua unggulan untuk lolos ke Epic dan nampaknya akan sangat mengejutkan juga kalau misalkan BWL bisa lolos. Gua nggak nyangka sih, gua bakal bilang tim yang isinya Flinch, Famous, Rosefy, Asteris dan juga Ior itu jadi underdog di VCT Indonesia. Dan kita lihat kamera dari Ior langsung dihancurin juga nih, kamera dari Alter Ego. Ior saling bertukar informasi nampaknya sama juga dengan Alter Ego. Adrian King langsung mencoba untuk mengambil vent, tapi early information aja sembari rekan-rekan yang lain bergerak ke arah side A. Iya, ini basically kayaknya kalau misalkan kita lihat dari Alter Ego, mereka akan melakukan inisiasi ke arah side A di mana Delby sudah berhasil mendapatkan informasi, at least ada Ior dari arah dalam side, dan itu dia ada combo dari sebuah paranoia dan juga Pain Shells. Ior tertek ke 21 HP dan masih bisa selamat dari arah screen, namun Rosefy ternyata berhasil mendapatkan Julio. Spike pun drop. Delby membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan spike plan kali ini, dan sepertinya dari Boy With Love mereka tahu mereka menang dari segi jumlah pemain, sehingga retake akan dilakukan, tapi retake cepat akan diinisiasikan. Rem sudah diambil kendalinya dan Nasloran harus tumbang. Begitu pula dari Adrian King, memang dia mampu untuk mendapatkan Rosefy, tapi reflect demi reflect terus terjadi. Masih ada Delby dari arah dalam spike dan dia mampu mendapatkan satu kill, membuat ini menjadi 2 melawan 2, tapi Famous akan menembusi Pain Shells tersebut, tapi ternyata masih ada line up di sini dari Kush. Asteris masih menjaga dan mau tidak mau Kush di sini harus dicari keberadaannya. Sayangnya Asteris miss the shot. Kush yang akan mampu mendapatkan satu kill, jadi 1 lawan 1 dan Kush yang akan mampu memenangkan clutch tersebut dengan line up Snakebite dan juga 2 kill yang sangat manis. 1-0 untuk Alter Ego. Ya, itu BWL sudah melakukan hal yang benar. Mereka udah masuk ke dalam side cepet-cepetan, karena kalau misalkan Kush punya line up, mau nggak mau orang yang di side itu harus dibunuh duluan, karena kalau nggak spike-nya udah berdetik terlalu lama, Snakebite dari Kush ini bisa lebih devastating. Tapi Kush berhasil melakukan clutch 1v2 situation, situasi yang sangat sulit untuk dimenangkan, tapi sayangnya tadi BWL sebenarnya punya banyak banget waktu untuk memainkan detik-detik akhir dari ronde. Mereka masih bisa double swing, masih bisa nyari Kush, cuman itu emang agak gambling, jadi sangat disayangkan. Dan Kush memenangkan satu angka pertama untuk Alter Ego, memberikan ekonomi yang baik tentunya. Sementara dari BWL mau nggak mau mereka harus eco, tidak memiliki ekonomi yang baik, mencoba untuk memeras sesuatu dari ronde ini, tentunya at least economical damage, karena kayaknya untuk mendapatkan ronde itu akan menjadi sesuatu yang sulit, membutuhkan sedikit kadar keberuntungan untuk BWL. Tapi kita lihat dari Nasloran sebagai lurker mencoba untuk menahan sambil memanggil kembali teman-temannya ke arah garage. The Flinch dari arah side coba untuk swing, miss the sheriff shot. Nampaknya akan mencoba reposition, kembali lebih agresif di sini Flinch. Dan kelihatan di sini pundaknya dari Nasloran tidak bersih. Walaupun demikian langsung di reflect oleh Adrian King, tapi ada Pain Shells dari seorang Famous langsung turun ke side. Famous mampu menculik Julio, membuat pertandingan menjadi 2 lawan 3. Mulai mahal di sini untuk Alter Ego. Dan kita sendiri langsung nge-swing seorang Rosefy. Dan Ior berhasil satu kill lagi dengan klasik. Oh, what? Oh, too close for comfort. Delby, ini bukan waktunya untuk nge-wave. Itu mahal banget jadinya. 4 pemain tumbang, Bel. Dan Alter Ego, mereka chance untuk menangin ronde bonus itu semakin kecil, karena ya artinya mereka nggak bisa invest terlalu banyak juga di sini. Yap, dan Delby out of all the odds ya. Delby pemain yang kita tahu tajam banget, dari kemarin selalu kita puji-puji dapetin multi kill yang gila. Somehow pasti ada momen sabun untuk setiap orang. Tapi nevertheless kita akan segera masuk ke dalam ronde ketiga sekarang. Boy With Love, ini adalah momen dimana mereka harus meraih kemenangan, tapi Delby akan langsung dash in. Flashnya itu bertumpuk-tumpuk. Delby mampu mendapatkan kill karena Famous, tapi langsung ada refract cepat untungnya di sini dari Asteris, membuat pertandingan menjadi 4 melawan 4. Tapi tentunya advantage masih diambil oleh Boy With Love kali ini, karena mereka masih memegang senjata yang lebih signifikan. Asteris pun berhasil nge-chip off satu pemain Nasloran, harus tumbang tanpa adanya balasan sama sekali, sehingga Alter
Ego. Mereka harus melakukan rotasi dan nampaknya side yang berbeda akan mereka serang seraya Kush. Mampu mendapatkan opening frag ke arah Ior dari arah side A. Dan bahkan yang kedua, Rosefy Ego pick di sana membuat Kush memiliki Viper Speed di ronde yang ketiga. Dan ini artinya Boy With Love. Mereka harus melakukan retake menembusi Viper Speed yang sudah terbentang dari arah dalam side. Tadi kill dari Kush ke arah Rosefy menurut gue bisa jadi winning kill untuk Alter Ego. Harusnya ini ronde bisa banget di retake bareng sama BWL, cuman tadi Rosefy terlalu agresif. Dan Flinch mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari ronde yang sudah tersisa 30 detik lagi ini. Kush menahan dan Adrian King dengan mudah tentunya karena mereka nggak punya intel sama sekali akan posisi tersebut. Asteris kita tahu sering melakukan clutch di map ini, tapi di posisi ini sangat sulit. Apalagi masih ada 2 pemain, ada Viper Speed yang harus dia tembus juga, almost impossible tentunya. Dan nampaknya Asteris hanya ingin mendapatkan Iko atau ini ya, money frag doang, pengen ngedrop ekonomi doang dan bahkan berhasil menculik seorang Kush. Tapi lebih dari itu, BWL tidak akan mendapatkan angka. Masih 3-0 Alter Ego hat-trick. Masih tanpa balas di sini BWL. Sebenarnya awal-awalnya udah kelihatan bagus buat BWL. Beberapa pemain dari Alter Ego berhasil keculik, tapi lu lihat space yang didapetin sama Kush itu begitu dalam dan sayangnya Rosefy agak agresif pick tadi sehingga berhasil dipanis dan ya benar aja tadi Kush killnya ke Rosefy menjadi winning kill untuk Alter Ego. Ya sayangnya di sini jangkar yaitu Ior harus terculik lebih awal tadi dari arah side A. Dimana informasi sudah masuk sebenarnya dari arah mid dan juga dari arah B-nya itu udah rame banget. Dan ini berakibatkan Boy With Love. Mereka harus menggunakan senjata yang lebih minimalis. 4 laras pendek Sheriff harus mereka gunakan di ronde kali ini. Mid control akan dilakukan, di mana Asteris akan bermain secara agresif. Ada satu pemain dari arah Sewers yaitu Dalby, tapi dia tidak akan melakukan pick, melainkan regroup. Akan diinisiasikan Natsloran ternyata yang berada dari area market, mana dia akan berhadapan dengan 3 pemain yang berbeda dan Asteris acting as a guard langsung mendapatkan 1 kill karena Natsloran dan Seekers, tapi akan dibuka kali ini dari sisi Alter Ego dan side A yang akan ditembus. Informasi sudah masuk bahwa tidak ada pemain sama sekali dari arah dalam side. Pemain-pemain dari Boy With Love semuanya berada dari arah Haven, tapi Ego pick kembali dilakukan untuknya. Gus berhasil melakukan redemption dan Flinch double kill dengan Sheriff akan membalikan keadaan, membuat Julio tersisa seorang diri saja. Memang dia berhasil mendapatkan 1 kill. Paranoia akan dibuka, tapi Famous tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk membaca posisinya. 3-0 menjadi 3-1 karena Boy With Love berhasil memenangkan ronde Thrifty. Wow, Flinch double kill yang sangat impactful. Semua dimulai dari selalu ya, kalau kita lihat patternnya BWL selalu bisa berhasil menculik Natsloran dulu di awal dan Ior ini dapetin 1 dan di swing. Memang secara teori harusnya Alter Ego yang dapetin kill, cuman ya itu ketika terlalu overextend, apalagi mereka udah punya side dan musuhnya Iko, mereka nggak perlu sebenarnya melakukan agresivitas itu. Dan ternyata Flinch berhasil ngepanis salah satu keberuntungan yang dibutuhkan oleh BWL, berhasil di-redeem di ronde tadi. Flinch double kill yang luar biasa banget. Tentunya dengan headshot yang tajam dan sekarang akibatnya ekonomi langsung shifting. Kita lihat dari Alter Ego langsung terjun payung, mau nggak mau mereka harus Iko. Dan di sini BWL mereka punya Bloodstorm dan juga Neural Theft dari seorang Yor. Jadi mereka bisa banget kalau memang mau main retake. Dan sekarang pakai rotasi kembali ke arah side A. Toxic Screen defensif sudah didirikan oleh Rosefy yang bermain dari dalam side. Dari pemain Alter Ego sendiri mencoba untuk mencari informasi, mencoba nge-squeeze sesuatu, meraba peta pemain-pemain dari BWL. Dan Toxic Screen dinaikkan dari Rosefy. Ini artinya sekitar 10-15 detik ini pemain-pemain dari Alter Ego nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu cukup banyak waktu untuk nge-delay. Dan langsung dengan timing yang bagus, Adrian King membuka Trailblazer tapi tidak mendapatkan informasi yang terlalu banyak. Ada Pain Shells di sini dilempar untuk nge-delay Rosefy agar tidak bisa nge-pick dari pilar. Dan pada akhirnya Rosefy akan memberikan side sembari pemain-pemain BWL yang lain akan masuk ke dalam side. Langsung di-fight cepat. Dan di sini nampaknya Dalby akan menjadi pemain pertama dari Alter Ego yang tumbang. Langsung disikat miring karena lagi-lagi mereka tahu Kush punya line up. Itu artinya mereka emang harus langsung ambil fight-nya dan Famous showstopper keluar tapi pada akhirnya Adrian King tumbang duluan dan itu dia Kush nggak bisa ngapa-ngapain. Rosefy akan mampu mendapatkan kill terakhir dan BWL tahu Kush punya line up.
Itu sebabnya mereka emang harus main cepet. Nggak bisa dikasih waktu lama bagi Alter Ego untuk dapetin post plan. Karena ketika spike-nya udah detiknya udah mulai cepet, itu Snakebite dari Kus ditambah Poison Cloud-nya itu bisa devastating banget. Dan BWL udah mulai memegang kendali dan bisa aja menyamakan kedudukan skor pada ronde kali ini. Yap, itu wall yang didirikan oleh Rosofy juga bagus banget dari arah side A. Itu wall yang benar-benar full retake, bisa dimainin kapan aja untuk nge-split fight demi fight dan flinch. Operatornya langsung membuahkan hasil ke arah Kush yang memang selalu lurking dari arah A main. 4 melawan 5 sekarang. Nanas Loran ternyata akan membeli sebuah operator di ronde kali ini sebagai seorang Cypher dan juga di attacker side. Cukup unik apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Mid akan diambil kendalinya di mana Famous akan membuang sebuah bombot untuk membaca keberadaan pemain-pemain dari Alter Ego dan Flinch. Sudah melakukan repositioning di Haven yang akan dia jaga. Di mana pemain-pemain dari Alter Ego karena mereka kekurangan jumlah pemain, tentunya mereka harus bermain dengan tempo yang lebih lambat. Fans mulai diambil perlahan tapi pasti. Tapi ada sebuah trapwire yang menahan pergerakan pemain-pemain dari Alter Ego. Dan masih sedikit terbingung-bingung kali ini. Dan ada operator yang dimakan oleh Flinch. 3 melawan 5. Slowly but surely pemain-pemain Alter Ego semuanya terculik satu persatu. Seraya 3 pemain yang tersisa mulai masuk ke arah Haven. Di mana masih ada Ior. Delby akan jadi orang pertama kali ini. Entry frag, Boombox akan dibuka dan informasi Ior sudah terbaca. Showstopper dikeluarkan tapi miss. Ior yang akan mampu mendapatkan Adrian King dan refrag demi refrag terus terjadi. Tapi karena keunggulan jumlah pemain dari Boy With Love, mereka mampu untuk memenangkan refrag, namun Julio berhasil mendapatkan triple kill. Membuat ini menjadi 1 melawan 2 dan itu dia from the shadows ke arah side B. Sehingga Boy With Love, mereka harus melakukan retake kali ini tapi flatnya terlalu terbuka. Rosofy ternyata masih berada di posisi yang sangat-sangat cepat untuk melakukan retake. 3-2, 3 sama Boy With Love berhasil menambahkan angka kembali ke scoreboard. Ya ini Alter Ego mulai gawat ya Bel, karena selalu kalau kita lihat dari hampir dari 6 ronde yang sudah dimainkan, Alter Ego pasti di awalnya keculik satu. Entah itu Nax Loran maupun Kush. Dan itu nggak bisa kejadian terus. Default dari Alter Ego berhasil bisa di pick off terus-terusan oleh BWL. Dan ini mulai kelihatan ngasih damage ke Alter Ego. Karena lagi-lagi ekonomi mereka bakal runtuh. Ini udah limbo. Mereka bakal buy, terus mereka eco, mereka bakal buy, mereka bakal eco. Dan ekonomi dari BWL itu udah nggak bisa dibendung lagi. Kalah di sini pun mereka masih bisa buy di 2 ronde ke depan. Jadi Alter Ego mereka harus menang berturut-turut untuk ngalahin ekonomi dari BWL. Karena sekarang nggak cuma poin yang mereka harus dapatkan, tapi juga ekonomi dari BWL yang harus mereka rebut. Dan sekarang kalau kita lihat Heaven A kayaknya bakal jadi tujuan dari Alter Ego. Kembali numpuk stuck berlima di sini, nggak banyak map control yang didapatkan oleh Alter Ego. Terkena trapwire di sini Trailblazer dari Adrian King. Langsung aja mencoba untuk kontrol. Ior merasa terpanggil ke arah Heaven karena dia tahu trapwire-nya udah diputusin dan Ior mampu dapetin satu. Goes for the second pick. Tapi kita lihat Asteris juga mampu mendapatkan double kill dan bahkan triple kill. BWL tanpa kesulitan sama sekali untuk memenangkan ronde ke-7 tadi. Alter Ego memang sedang eco, mencoba untuk main stack 5, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan senjata yang memang lebih minimalis, tapi sayangnya BWL yang akan mendapatkan ronde tadi. 4-3 Alter Ego baru akan bisa buy lagi kini, tapi lu lihat ekonominya tipis banget Bel. Ini udah bukan keadaan yang bagus, mengingat Alter Ego sebenarnya mereka lebih diunggulkan di pertandingan kali ini. Yes, melihat tadi dari Boy With Love, mereka bisa ngebaca pergerakan dari Alter Ego dengan sangat baik karena ada Trailblazers juga ternyata yang dibuka oleh Adrian King. Andaikan mungkin Trailblazers itu nggak dibuka, bisa aja Ior nggak penasaran sama sekali untuk melihat ke arah Haven. Sekarang Alter Ego, ini adalah ronde di mana mereka harus menang. Karena seperti apa yang udah lo katakan Son, mereka udah masuk ke dalam Baiko cycle di mana kalau misalkan mereka kalah, mereka harus eco lagi. Dan Boy With Love, tentunya kalau misalkan dari Alter Ego mereka nggak bisa menahan ekonomi, mereka nggak bisa menang di ronde ini, mereka masih belum menemukan solusi dari kekalahan mereka berkali-kali. Boy With Love mereka bisa aja ngebawa first half kali ini dengan gap yang begitu jauh. Dan Flinch kali ini dia akan menahan dari arah B main. Dan rupanya kedisiplinan akan menjadi kunci di sini, diuji dari Adrian King sendiri.
Trailblazers akan dibuka untuk membaca informasi dan itu dia Kush yang akan langsung nge-swing dan mendapatkan kepala dari Flinch. Bahkan Asteris pun harus tumbang. Viper Speed kembali dibuka di ronde yang ke-8 sekarang. Masih ada satu pemain dari arah backside dan Famous akan nge-cancel Viper Speed tersebut. Begitu pula Rose Survive akan mampu untuk menumbangkan Delby. 2 melawan 3 sekarang dan informasi sudah terbaca sehingga rotasi akan dilakukan dan bahkan Natsloran sudah berada dari arah defender base. Menyisakan Famous seorang diri dari arah Haven harus melakukan clutch 1 melawan 3 untuk menambahkan pundi-pundi angka. Dan itu sudah terkesan sangat sulit karena Adrian King akan langsung melakukan planting dan Natsloran sudah mengambil angle yang jauh dari arah screens dan triple kill dari Natsloran. Begitu pula pemain-pemain Alter Ego tadi dengan kedisiplinan mereka mampu untuk mendapatkan 1 angka lagi. Gila, itu magical shot dari Kush yang sepersekian detik. Itu sih cepet banget dan Flinch sayangnya bahkan Kush lebih cepet dari Cloudburst-nya Flinch yang sepersekian detik dia bahkan pengen nyoba ngedash nggak sempet. Magical shot. Dan 4 sama Alter Ego berhasil menyamakan kedudukan tapi 1 angka aja nggak cukup untuk menghancurkan ekonomi dari BWL. Mereka harus menang 1 angka lagi dan juga mengambil alih angka atas BWL. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat akan default kembali lagi Flinch. Waduh, ini Julio harus TP karena kalau nggak bakal diincer dan bahkan di wallbang sekali dulu sama Flinch. Mau nggak mau dia harus TP out karena kalau nggak operator akan menjadi ancaman. Flinch! Dengan sound kill dia menebak kalau Delby sudah ada di dekat situ. Dan itu flick yang luar biasa, quick scope flick dari seorang Flinch berhasil menculik Delby. Yang gue yakin juga bakal terkejut banget atas skill tersebut. 4 lawan 3 sembari Ior berhasil mendapatkan Kush dan berhasil nyebrang. Itu udah pixel HP, 4 HP doang. Jatuh dari Heaven Bay juga bisa mati itu dan Natsloran di sisi lain berhasil menculik Flinch. Masih ada Rosify dari arah Heaven, gue yakin Natsloran gak expect posisi ini. 3 lawan 2. Mungkin Ior nggak perlu kita hitung lagi karena ini udah nyawanya tipis banget. Tapi kalau dia bisa ngambil cheeky angle dengan 4 HP ini dia bisa dapetin 1 kill. Ada Famous dari arah Heaven. Di balik smoke Julio kesabaran dan bener aja dengan cheeky angle-nya Ior mampu mendapatkan 1 kill hanya dengan bermodalkan 4 HP. Seekers keluar dan Famous pain shells out mencoba untuk ngedeny spike plan. Adrian King terchip dan bahkan tumbang dengan pain shells dari seorang Famous. 5-4 BWL tidak membiarkan Alter Ego merebut kembali keunggulan angka dari mereka. Tapi ini ronde yang gokil. Dimulai dari Flinch dapetin kill ke arah Delby yang menurut gue itu sama gilanya kayak Kush tadi dapetin headshot. Ini Alter Ego mereka main kepisah-pisah banget gak sih Son? Kelihatan tadi dari arah minimap itu mereka mati di tempat yang berbeda-beda. Mereka tumbang di arah yang berbeda-beda. Ada satu dari arah Haven, mid tadi Flinch sama Delby. Terus ada juga dari arah B main. Jadi ini Alter Ego. Mereka main secara default, tapi lagi-lagi Boy With Love mereka tahu gimana caranya mereka harus ngerespon permainan default yang dilakukan oleh Alter Ego. Terbukti dari cara mereka untuk membalas kill demi kill dia tadi. Ada memang satu pemain tumbang dari arah Haven, tapi Rosify dia langsung bisa lakukan refract, dia langsung bisa ngebaca di mana posisi dari pemain Alter Ego yaitu Natsloran. Dan Flinch sekarang yang akan menjaga dari arah A main dan sudah terreveal posisinya bahkan tertekan low HP. 4 atau lebih tepatnya 5 melawan 5 sekarang. Tapi tentunya Alter Ego mereka nggak diuntungkan di posisi ini karena mereka buy-nya tidak terlalu bagus dibandingkan dengan Boy With Love. Asteris akan menjaga dari arah Rams. Sudah mendapatkan informasi ada Natsloran di sana. Dan pemain-pemain Boy With Love mereka tahu permainan slow dari Alter Ego akan mereka balas juga dengan permainan yang slow. Tidak begitu agresif kali ini. Dimana Kush dari arah B main juga sudah mendapatkan informasi kembali. Tapi lihat dari arah Heaven-nya itu perlahan namun pasti mulai diambil kendalinya 2 pemain di sana. Dan ada sebuah cloud di sana yang dibuka. Dan ada Viper Snakebite yang dibuang untuk mendelay sekali lagi pergerakan pemain-pemain dari Alter Ego. Sehingga mereka tidak berhasil untuk mendapatkan space lebih jauh lagi. Dan waktu tersisa 40 detik. Berdasarkan dari arah minimap, nampaknya side B kali ini yang akan mereka hit. Dimana ada Ior yang terdelete oleh Adrian King. Bahkan Delby mampu mendapatkan 1 kill dan Adrian King berhasil untuk menumbangkan Rosify. Dan tiba-tiba saja side B sudah menjadi lahan bebas. Namun Asteris untungnya berhasil nge-chip off Natsloran. Membuat pertandingan menjadi 2 melawan 4 seraya retake harus dilakukan oleh Boy With Love.
Ya ini cenderung sulit karena lu lihat sendiri di arah backside udah di stack sama 2 pemain. Itu bakal sulit banget, tapi Penshouse dari Famous ini mungkin bisa aja membuka kesempatan bagi BWL untuk melakukan retake. Tapi dilihat dari posisinya Alter Ego udah kuat banget. Dan itu dia, Penshouse-nya connect. 2 lawan 3, Famous terkena paranoia. Dan 3 pemain sudah ngelihat ke satu arah yang sama. Famous dan Asteris nggak punya banyak waktu untuk melakukan retake di sini. Mereka harus segera membuat keputusan apakah mereka bakal coba atau tidak, dan nampaknya langsung di call. Sayangnya Asteris tidak sempat kabur dan Famous mencoba untuk menyelamatkan operator dari seorang Flins, tapi nampaknya akan terkena spike pada akhirnya. 5 sama Alter Ego Thrifty dengan permainan yang sangat eksplosif tadi. Tadi baru aja gue mau bilang, ini kalau misalkan Alter Ego mau dapetin angka di ronde ini, mereka harus eksplosif. Mereka nggak bisa main pelan. Karena tadi sebenarnya informasi udah lumayan banyak didapetin sama Alter Ego dari arah side A. Ketika Trailblazer dari Adrian King keluar, itu harusnya udah ketahuan kalau ada 3 di A. Makanya tadi perlahan 4 pemain lainnya mulai ke arah side B. Terus tiba-tiba di eksplosif. Dan kayaknya BWL nggak siap sama sekali. Kelihatan crosshair-nya agak lari-lari, banyak yang miss. Alter Ego sekarang menyamakan kembali kedudukan. Flins dengan Batstorm-nya mencoba mencari mangsa. Tidak menemukan siapapun, tapi ramp berhasil diambil alih oleh Alter Ego. Dari Ior masih memiliki Neural Theft, masih ada Cosmic Divide dari Asteris. Dan kembali bermain dengan tempo yang lambat. Default 1-4. Kita lihat dari Kush ditugaskan untuk membuat masalah dari arah side B. Untuk setidaknya menjadi pengecoh. Dan Rem udah lepas kontrolnya dari BWL. Ini udah masih mencoba creeping in, main pelan banget. Checking segala corner. Dan kayaknya Natsloran tahu itu posisi favorit. Checking segala corner. Dan kayaknya Natsloran tahu itu posisi favorit dari seorang Rosofy. Selalu diwaspadain. Dari Ion, dari arah Heaven berhasil nyuri 1 kill. Delby bad body angle dan berhasil dimanfaatkan oleh Jordan, bahkan Flinch berhasil menculik Natsloran. Dan Kus di sisi lain didapatkan oleh Asteris. Apa yang terjadi di sini? 1 pemain demi 1 pemain ditumbangkan oleh BWL dari Alter Ego. Tiba-tiba saja tersisa Julio dan Flinch. Batstorm-nya connect lagi, tersisa Julio dan tidak akan dibiarkan kembali Alter Ego mendapatkan keunggulan poin. Dan I don't know man, menurut gue Alter Ego kalau mereka main terlalu lambat kayak tadi, nggak ada eksplosifnya, BWL tuh kalau kita perhatikan mainnya tuh berani, tau nggak? Mereka bisa tiba-tiba nge-swing, tiba-tiba nge-pick, tiba-tiba nakal. Sementara dari Alter Ego cenderung textbook, cenderung good boy yang mainnya simple, kayak ngikutin alur pelan-pelan. Tapi ya ini BWL tiba-tiba bisa nge-swing, tiba-tiba bisa dapetin headshot. Yang ngagetin ini yang Alter Ego juga harus ngagetin balik BWL dengan main cepat. Yes, itu tadi bahkan positioning yang nggak begitu bagus ya sekali lagi. Karena itu posisi dari Adrian King tadi udah siap banget untuk kasih flash. Dan ini udah looking bad untuk Alter Ego karena Boy with Love, lihat dari segi ultimate. Mereka udah hampir 4 ultimate yang aktif di ronde terakhir di first half. Sementara dari Alter Ego mereka bahkan menggunakan senjata yang minimalis. Yor langsung mendapatkan kill tadi. Seekers memang dibuka, tapi lagi-lagi Gravity Well yang dibuka oleh seorang Asteris itu sangat-sangat on point. 3 melawan 5 sekarang. Julio memang berhasil melakukan crossing. Lagi-lagi ada sebuah toxic screen yang menutupi pandangan dari arah dalam side. Sudah ada crossfire yang diciptakan, tapi ternyata fans yang akan diambil kendalinya. Dimana informasi masuk? Ada sebuah trapwire di sana. Natsloran agak sedikit ragu, flash akan dibuka dan Asteris berhasil mendapatkan 3 kill. Natsloran memang mampu mendapatkan poin, tapi Yor sudah berhasil membaca posisi dari Julio. Dan itu dia Boy with Love. 7-5 di first half. Mereka berhasil mengambil keunggulan poin. Ya, itu lagi-lagi sebenarnya Alter Ego mencoba untuk main cepat, cuman terlalu cepat di awal. Mereka nggak punya map control, langsung mereka cepetin Gravity Well dari Asteris yang nggak punya, nggak perlu sulit-sulit banget buat menghentikan apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Andy, tentunya lu punya vision yang lebih besar dari apa yang kita lihat tadi di pertandingan di first half. Apa yang terjadi sebenarnya antara Alter Ego dan juga BWL di first half kali ini?
Yes, I mean BWL sih amazing banget dari segi mereka punya adaptasi ya, dan ini kelihatan banget emang mereka veteran, mereka ngerti ini game tuh skenario yang ada di kepala mereka tuh udah banyak banget, jadi mereka tahu gimana cara mengatasi masing-masing skenario tersebut. Kelihatan dari 3 round pertama memang berhasil direbut sama Alter Ego, tapi selalu berhasil dipatahin juga ekonominya. Jadi si Alter Ego nggak dikasih nih untuk nge-build up bank. Begitu mereka kalah di ronde keempat, mereka langsung miskin dan harus eco. Dan di ronde keempat itu pun udah mulai ketahuan cara main Alter Ego, di mana si BWL itu ngasih aja si AE masuk ke dalam A, dan mereka tahu ini pasti ada post plan play dari seorang Kush, dan mereka langsung serang ke arah E main tanpa memberi waktu untuk AE bisa mempersiapkan diri mereka untuk melakukan post plan tersebut. Kemudian di ronde-ronde berikutnya AE itu seakan-akan telat sadar kalau mereka tuh nggak boleh ke pick off satu-satu kayak seperti yang lu bilang, Son. Mereka selalu berhasil mendapatkan opening kill ya dari BWL, sehingga Alter Ego terpaksa bermain di man disadvantage, dan mereka malah menyebar masing-masing posisi yang mereka isi, sehingga BWL cuman perlu nungguin yang jarang dilihat seperti Omen. Nanti kita lihat apakah benar AE bisa melakukan tersebut, dan BWL dengan skill adaptasi mereka, gue yakin mereka bisa achieve many more. Oke, thank you banget Andy atas analisisnya. Gue setuju banget sama apa yang dia bilang. Alter Ego harus lebih eksplosif sebenarnya tadi di first half. Tapi apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Sekarang kita akan masuk ke second half. Alter Ego akan bermain di defender side, sementara BWL akan bermain di attacker side. Menurut gue pribadi, tim yang gak punya banyak waktu untuk latihan bareng, itu harusnya attackernya lebih ngeri. Karena pure mereka bakal ngandelin firepower, entry power yang mereka punya. Dengan improvisasi yang mereka punya, harusnya attacker dari BWL bisa lebih mematikan. Cuman ini map yang defender sided, dan Alter Ego ini adalah map mereka. Natsloran mampu mendapatkan satu kill, dan itu dia Natsloran. Side A ini bos, pasti ada Natsloran, dan double kill langsung disikat oleh seorang Natsloran, menghentikan push dari BWL yang sekarang juga bingung harus kemana. Side B memang kosong melompong, tapi 2 lawan 5 bukanlah situasi yang mudah untuk dimenangkan. Rozevai dan Asteris, 2 controller dengan 1 snack bite dari Rozevai. Apa yang bisa dia lakukan di posisi seperti ini? Hanya blunder besar yang bisa memberikan angka untuk BWL, dan gua yakin harusnya Alter Ego tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Julio dan juga Natsloran akan masuk ke dalam smoke dan langsung retake bersama 5 orang di waktu yang bersamaan, tidak memberikan celah sama sekali bagi BWL untuk mendapatkan angka 7-6. Alter Ego punya kesempatan besar untuk menyamakan skor. Ya itu kelihatan tadi mini games yang bagus dari arah side A ya, dimana ada trapwire dari Natsloran, dia langsung buka one way cage dari arah TV, di flash dulu sama Adrian King dari arah elbow. Ya udah, basically itu orang-orang yang masuk ke dalam side bener-bener buta total. Ior buta total, Flinch buta total, dan Famous dia bahkan belum masuk ke arah side dan langsung bertemu dengan Adrian, dan basically kalah tembak juga sama Adrian tadi. Jadi 7-6, pistol run yang bagus dari Alter Ego, dan ini membuka kesempatan lebar tentunya bagi Alter Ego untuk menyamakan kedudukan angka di scoreboard. Karena sekarang mereka akan menggunakan senjata yang unggul, tapi BWL mereka akan mengambil gamble. Mereka akan mengambil senjata yang sama unggulnya dengan Alter Ego, tapi tentunya dengan kekurangan, yaitu mereka tidak memiliki jumlah utility yang maksimal. Delby akan menahan dari arah mailroom bersama juga dengan Kush, bermain dengan angle yang cukup agresif. Ada Flinch di sana yang masih menunggu timing, tapi Boombot akan dibuka dan tentunya akan nge-reveal posisi dari seorang Flinch, tapi Famous akan membuang Pain Shells dan mengeliminasi satu angle, sehingga Heaven kali ini akan diambil karena Pain Shells akan dibuka dan langsung diterobos masuk. Flinch mampu mendapatkan kill, dan reflect demi reflect terus terjadi. Flinch mampu mendapatkan 2 kill, tapi sekarang buta total karena ada paranoia yang dikeluarkan oleh Julio. Dia memang mampu menemukan Flinch, tapi lagi-lagi reflect terus terjadi, dan Kush akan menyamakan kedudukan angka pemain, membuat pertandingan menjadi 2-2. Seraya Spike akan diplan dari arah side B, dan retake kembali harus dilakukan oleh Alter Ego. Iya, ini force buy yang kelihatannya bisa saja berhasil dari BWL. Dan Natsloran dari Rozevai dan juga Asteris tidak aware akan di main, namun Asteris mampu mendapatkan 1 kill. 1v1 situation, ding! Natsloran dalam bahaya, dan Asteris akan memenangkan clutch untuk BWL. 8-6. BWL berhasil mencuri ekonomi dari Alter Ego dengan force buy yang mereka lakukan, karena mereka berhasil mendapatkan spike plan, dan lu lihat betapa eksplosifnya. Terlalu besar map control yang diberikan oleh Alter Ego kepada BWL. Sebenarnya di sini harusnya BWL udah kelihatan blundernya.
Rosafy secara terbuka mereka bakal ada bahan pelajaran yang bisa mereka bawa untuk nanti mereka pakai lawan Boom Esports. So it should be interesting. Dan speaking of which, kita bakal balik ke game yang sekarang guys ya. Mari kita lihat AE versus BWL 10-2. Challenge yang sangat besar bagi Alter Ego. Tapi kalau mereka bisa menang pistol, I'll give them a chance. But kita lihat saja. Let's go, Bella Wilson. Oke, thank you Andy atas analisis singkatnya. Dan ya dari yang gapnya pendek Bel, sekarang semua bisa ditentukan dengan pistol round. Ini devastating banget buat Alter Ego, tapi hey, rules are rules, harus dipatuin. Ini tentu akan menjadi pelajaran yang begitu menyakitkan. Tapi kalau Alter Ego bisa mengendalikan semua ini, menurut gua mereka bakal round ini bisa menentukan segalanya. Tidak hanya menunda BWL untuk mendapatkan match point, tapi juga membangun kembali mental Alter Ego yang bisa aja udah hancur lebur memasuki second half kali ini setelah technical pause yang cenderung lama sekali. Dan Prince langsung dash in, eksekusi yang sangat cepat ke arah side B di sini dan langsung rebek sahur dari BWL. Julio mampu mendapatkan double kill, tapi trade frag terus berjalan dan menguntungkan sisi BWL. 3 lawan 2 sekarang Delby serta Kush. Wonder Kids from Alter Ego harus melakukan retake 2v3, cenderung sulit dengan tanpa utility di sini untuk retake seperti Toxic Screen maupun Poison Cloud, cuman bermodalkan Snakebite dan juga Pain Shells. Harus di squeeze something di sini dari Alter Ego. Poison Cloud ofensif sudah dibuka dari BWL. Flinch masih menunggu dengan frenzy-nya dan Rosafy mencoba keluar dari Toxic Screen, mencoba mengejutkan Alter Ego dan Asteris swing. Double kill dengan frenzy 2-11 BWL. Bisa saja memastikan match point di tangan mereka. Ya itu tadi ya Boy With Love. Mereka bermain secara kuantitas ke arah side B. Dan bener aja karena mereka bermain secara kuantitas, tentunya dari segi refrag demi refragnya bisa mereka dapatkan. Julio dia udah berusaha sekuat mungkin tadi. Dari arah Hell dia udah bisa dapetin 2 kill. Tapi ketika dia mau dapetin yang ketiga itu langsung di triple swing sama pemain-pemain Boy With Love yang masih available dari arah dalam set. Jadi sekarang 11-2 tentunya dari Alter Ego mereka akan melakukan force buy. Sementara dari Boy With Love mereka akan menggunakan senjata yang sama dengan Alter Ego, tapi tentunya dengan utility count yang lebih banyak. Dan approach yang diambil oleh Boy With Love sekarang, mereka akan bermain dengan tempo yang cukup lambat. Mid control akan diambil terlebih dahulu, sementara dari arah A main hanya ada Ior yang menjaga. Andaikan misalnya ada push yang ingin dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego, perlahan namun pasti di sini 3 pemain yang berbeda mulai creeping in ke arah mid top. Nah, ada sebuah Trailblazers di sana yang berhasil menggali informasi. Dan nampaknya fans kali ini yang bakal diambil kendalinya, di mana ada Pain Shells atau lebih tepatnya ada sebuah trapwire di sana, di mana bisa saja informasi tersebut masuk dan Pain Shells dari Delby yang akan menyambut. Dan Famous yang akan jadi orang pertama. Dan harusnya dari trapwire ini sudah terdengar dan akan dihancurkan. Menemukan atau lebih tepatnya menunggu timing yang tepat, dan ini dia inisiasi akan langsung dilakukan. Sementara smoke mulai dibuka, Delby menahan dari arah Raptors. 3 pemain akan langsung menyambut kali ini dengan waterfall. Famous ngecek dapetin 1 kill, tapi Kush dari arah TV berhasil mendapatkan 2 kill dan bahkan yang ketiga. Tapi Ior datang langsung melakukan refrag, tapi masih ada Adrian King dari arah elbow yang menyisakan Rosafy seorang diri dengan spike drop, dan sudah tidak ada waktu untuk pemain Boy With Love. Ya, itu nice hold banget dari seorang Kush. Mampu mendapatkan kill penting. Dia udah kayak sentinel, nahan di dalam side seorang diri pure dengan raw aim-nya, mampu mendapatkan headshot di peluru pertamanya, dan itu adalah buy do or die ya dari Alter Ego karena mereka force di ronde kedua second half kali ini dengan Spectre-nya. Dan lu lihat itu sharp banget, semua kena pala peluru pertamanya dari Kush. Dan kalau misalkan Kush nggak dapetin entry frag tadi, mungkin Alter Ego bakal kesulitan. Kush emang harus bertahan hidup lama, dan tidak hanya dia bertahan hidup dengan lama, dia membawa 3 pemain menuju maut. Dan sekarang 3-11. BWL tidak memiliki ekonomi untuk buy, akan buy dengan minimalis. Apakah ini akan menjadi awal dari comeback story yang begitu menakjubkan dari Alter Ego? Karena jelas kalau mereka ingin membuat pertandingan ini menjadi comeback of the year, ini semua harus dimulai dari ronde kali ini. Asteris, Bucky God himself, di posisi yang sangat kita familiar di tahun 2021 awal atau 2020 akhir.
Tapi tentunya setelah di nerf, kita jarang sekali melihat Asterix dengan senjata favoritnya. Dari Adrian King dengan sudah siap untuk dua pemain buta total, tapi flinch connect dengan klasiknya satu headshot. Dan Asterix dengan Baki mengejar right click, masih belum connect jumping shot dan tidak akan mampu mendapatkan kill. Di sisi lain Rosafai berhasil mencuri Natsloran dan ini akan mencoba mengincar Spike, tapi Famous bisa saja mendapatkan hal yang lebih. Dan oh my god, Famous 1 HP. Apakah akan mampu melakukan clutch di sini? Dia masih punya Pain Shells, mencoba menutup vision dari seorang Kush. Gak punya banyak ruang gerak di sini Famous. Dengan Sheriffnya tidak akan bisa melakukan 1 HP clutch. Too close for comfort. Terlalu tipis bagi Alter Ego. Ronde yang harusnya relatif mudah, tapi lagi-lagi BWL dengan pengalaman mereka bisa nge-squeeze something. 4 pemain ditumbangkan dan bahkan hampir banget bisa dimenangin. Famous menunjukkan kenapa nickname-nya sering kali disematkan God di belakangnya. Famous God dengan aim yang begitu tajam. 4-11 Alter Ego masih menghidupkan kembali asa mereka yang tentunya semakin tipis, semakin banyaknya ronde yang dimainkan. Yap, ini 7 ronde berturut-turut harus mereka menangkan untuk menyamakan kedudukan angka di scoreboard. Sedangkan dari Boy With Love masih banyak kesempatan yang bisa mereka ambil untuk membuat kesalahan. Atau mungkin seperti yang kita tahu untuk menimbun ultimate, untuk membaca pergerakan dari Alter Ego. Tapi Kush langsung membuka kill ke arah Ior. Bermain dengan agresif. Dan keunggulan aim di sana yang diperlihatkan. 4 melawan 5, sekarang mid mulai diambil secara perlahan. Seraya smoke dikeluarkan ke arah fans. Trailblazers akan jadi jawaban. Tapi masih belum menemukan informasi sama sekali bahwa 2 pemain sudah berhasil melakukan crossing. Tapi Delby tentunya, dia tahu spot ini bisa saja jadi blind spot. Dan dia sudah siap di sana. Ada Famous yang bermain dengan tali atau dengan ropes. Lagi-lagi membuang waktu yang cukup banyak kali ini. Boy With Love approach mereka sebagai attackers tidak berbeda jauh dengan Alter Ego dan Natsloran. Bermain di angle cheeky, langsung mendapatkan 1 kill. Dan ada unnecessary spray tadi. 3 melawan 5 sekarang. Adrian King dapetin informasi ada pemain-pemain dari Boy With Love yang mengisi ke arah B Haven. Dan akan melakukan waterfall, tapi Flinch yang akan mampu mendapatkan kill karena Natsloran. Masih ada Julio Leo dari arah Raptor. Double kill berhasil didapatkan. Tapi masih ada Famous sekali lagi. Tidak mampu berbuat banyak, seraya Adrian King yang akan menyambut 5-11. Alter Ego masih memiliki asah di pertandingan kali ini. Ya, momentum kembali hidup untuk Alter Ego, sementara BWL kehilangan kesempatan pertama mereka untuk mendapatkan match point. Kita lihat Kush bermain dengan sangat agresif, Natsloran juga di tempat yang sama. Alter Ego berhasil memanfaatkan permainan BWL yang sangat individual. Kita lihat mereka maju sendiri-sendiri, tidak ada double swing, tidak ada triple swing, semua terpisah di posisi yang berbeda sehingga relatif mudah bagi Alter Ego untuk mendapatkan kill-kill tersebut di 1v1 duel dimanapun ada pemain BWL. Cuman lagi-lagi half buy dari BWL kali ini tentunya tidak bisa diremehkan mengingat apa yang terjadi. Oh my god! Lagi-lagi menjadi jangkar yang sangat kuat, tapi Famous dengan Sheriff dan dengan Showstopper mampu mendapatkan 2 kill. Dan Rosafai berhasil mendapatkan 1 kill, tapi itu tidak cukup. BWL dengan itu round pun mereka berhasil nge-squeeze dan menghancurkan ekonomi dari Alter Ego. Ini emosi anak muda, momentum anak muda. Nampaknya kalau tidak segera diruntuhkan, BWL yang bisa jadi dalam masalah karena 6-11 dalam hitungan yang sangat cepat. Kita ngeliat Alter Ego tiba-tiba mendapatkan 4 ronde dan BWL harus segera mendapatkan match point secepat mungkin karena ini mulai kelihatan gak bagus untuk mereka. Alter Ego kelihatannya berhasil mengatasi mental block mereka, dan kalau misalkan BWL gak mengatasi itu yang ada di diri mereka, ini bisa jadi masalah bagi BWL. Lihat ultimate count yang dimiliki oleh Alter Ego ini benar-benar cukup banget. Kalau misalkan mereka bisa gunain ultimate ini ke potensial yang maksimum, ini benar-benar winnable ataupun mungkin banget untuk Alter Ego menyamakan kedudukan angka. At least di 11 sama. Kita akan segera memulai kembali ronde, lagi-lagi mid yang akan dieksploit. Ada Cam di sana yang akan menggali informasi. Delby sudah siap dari arah ropes, di mana tentunya Cam tersebut sudah mendapatkan informasi
atas pemain dari Boy With Love. Flash akan dibuka dan benar saja mini gamesnya tercipta. Cam dapetin informasi, Flash langsung dibuka dan Ior pun langsung tumbang. 4 melawan 5 sekarang. Be Heaven yang akan diambil kendalinya karena mereka tahu cuman ada Viper saja yang ada di arah dalam side. Tapi Julio akan melakukan reposition menunggu dari arah base di mana Famous sudah berhasil mengambil kendali atas Heaven dan Julio pun akan melakukan jiggle di mana side perlahan namun pasti mulai dikuasai. Flash akan dibuka membutakan total pemain dari Boy With Love dan Push akan bermain dengan timing in flinch. Tentunya sudah mendapatkan informasi tapi ada escape route yang dibuat, ada sebuah poison cloud tapi Spike akan langsung di plant sehingga retake harus dilakukan oleh pemain Alter Ego. Ini dari seorang Viper Speed penting. Famous mencoba untuk mencari informasi dengan Satchel di sini. Famous mencoba ngebuy waktu tapi Alter Ego push in dan tiba-tiba saja ter-retake. What? Lu lihat Natsloran dengan signature move-nya. Tibek nembak mayat. Tibek. Wah ini sih. Wow, ini sih. Sekarang menurut gue yang harus dilakukan oleh BWL adalah tactical pause karena this is not looking good. Ini kelihatan ada yang crumbling dari sisi BWL karena mereka udah sedekat itu menuju kemenangan. Gua kira Alter Ego yang bakal kesulitan untuk mendapatkan angka bel karena mental block, tapi justru kelihatannya BWL yang semakin kesini semakin sulit untuk mendapatkan untuk closing roundnya. Selalu ada magic yang bisa ditunjukkan oleh Alter Ego apalagi dari Kush yang kelihatannya lagi on fire banget hari ini. Dan sekarang dari Flinch mengeluarkan Blade Storm. Asteris tentunya masih memimpin di scoreboard sementara. Sebagai seorang controller bukan tanda bagus tentunya bagi BWL. Flinch masih mencoba sweeping angle Boombot. Coba untuk ngecek fans bersih total di sini. BWL ingin mendapatkan map control atau mid control tepatnya terlebih dahulu dari Adrian King dan juga Julio udah siap combo Guiding Light dan juga Paranoia. Kalau connect mungkin Paranoia itu langsung di pop atau mungkin bakal nunggu waktu lagi dengan Trailblazer-nya udah keluar. Harusnya ini ada banyak banget pemain dan kalau Paranoia itu di pop ini pemain-pemain dari BWL bakal buta total dan langsung saja dikeluarkan. Gue yakin itu kena 3 pemain tapi masih bisa diatasi oleh BWL. Prince lihat ke angle yang salah, masih ada Julio. Trade break terjadi, crossfire yang bagus dari Alter Ego dan 1 kill lagi dari Adrian King. Di sini langsung diswing oleh Asteris. Adrian King masih mampu mendapatkan 1 kill, 3 lawan 2. Adrian King dari arah pilar mampu mendapatkan triple kill, langsung di rebrek kembali oleh Asteris. 1 lawan 2. Dia punya spike, dia bisa bawa lari ini ke arah side A. Dan dia tahu di Heaven ada 2 pemain. Dia udah punya informasinya, masalahnya Asteris harus lari cepet. Timingnya berada di tangan Asteris. Dia nggak punya waktu banyak untuk post plan. Jadi mau nggak mau ini harus di plan dalam atau dia harus make a play di sini. Gak punya star lagi dan kayaknya bakal di plan terbuka untuk Heaven. Ini bakal sangat sulit karena dia nggak bisa kemana-mana. Dan lu lihat ini Kush sudah tinggal eliminating problem aja dan di sini Asteris di swing langsung berdua. Bukan posisi plan yang ya Asteris nggak punya banyak pilihan di posisi ini. Dan bener aja kalau kita lihat Alter Ego 8-11 dari 10-2 dalam waktu berapa? 10 menit paling lama 10 menit. Mereka bisa mengejar ketertinggalan dari BWL. Dan ini mulai kelihatan ngeri sih. Lu lihat ini crossfire bagus banget menurut gua. Sayangnya Flinch ngecek ke belakang nggak dapetin yang Rafter. Mungkin kalau Rafternya dia yang bunuh ceritanya beda. Dan ini nice double swing dari Alter Ego. No mistakes karena emang mereka nggak bisa afford any mistake. Tapi tadi juga gila banget sih rotasi yang dibikin oleh Adrian King itu. Mungkin pemain-pemain BWL dia udah nggak siap sama sekali. Ternyata ada Adrian King juga dari arah dalam side. Karena tadi informasi yang masuk Adrian King main dari arah defender spawn, dari arah stairs. Dan sekarang dari Boy With Love. Ini adalah ronde yang harus mereka menangkan kalau misalkan mereka mau dapat match point sesegera mungkin. Karena mereka udah masuk ke dalam buy eco cycle. Julio one way smoke dari arah B main, menjaga dari arah Mading, di mana ada 2 pemain di sana yang masih menunggu timing. Belum ada pergerakan yang signifikan diperlihatkan oleh pemain-pemain dari Boy With Love. Begitu pula Alter Ego, mereka nggak perlu mengeluarkan utility yang boros. Hanya ada Guiding Light ataupun Smoke yang bisa terus di-reveal. Paranoia akan dikeluarkan, Pain Shells pun akan mengusir 1 pemain tapi ternyata tidak, masih ditahan. Flash akan dibuka tapi masih menahan dari arah balik toxic screen kali ini. Balas-balasan utility akan dilakukan tapi Natsloran, pemain yang menggunakan operator tumbang dari arah side A. Perhatian mereka semua terkecoh atas pemain-pemain yang ada di B-Main dan Famous mampu mendapatkan Adrian King.
It looks so bad untuk Alter Ego karena Saita sudah menjadi lahan bebas. Bahkan Famous ternyata tidak mampu menahan Julio. 3 melawan 4 sekarang, tapi waktu terus berdetik. Retake harus segera dilakukan. Seorang diri mampu mendapatkan satu pemain. Ada satu pemain lagi dari arah Screen Rose supaya memang mampu mendapatkan flank, tapi hanya tersisa Ior, atau lebih tepatnya hanya tersisa Asteris dari arah dalam side, dan Kush yang akan melakukan defuse. Dan langsung headshot dan out of position. Kali ini Rosafy. Kush akan nge-stick defuse-nya dan DLB yang akan mampu menahan Rosafy. Apa yang terjadi? 3 melawan 5, Boy with love. With the blunder, Alter Ego mampu mendapatkan satu angka lagi. How? How is that even possible? Replay Pak Bayu. Hey, kok bisa itu Kus dapetin? Gak logis sih. Itu udah Asteris udah menurut gua bukan winning kill doang, ini udah map kill menurut gua bisa jadi. Karena itu kalau misalkan kena, dan gua yakin any other day Asteris dapetin kill itu. Tapi dia miss di waktu yang sangat krusial, di ronde yang sangat krusial. Dan ini semakin buruk untuk BWL. Wah, asli gak logis sih Bel. Itu tadi Kus, gua kayak wah ini kok Kus udah gak ngecek, udah pede banget. Harusnya Asteris yang dapat nih, tapi Kus goes off script guys. Dia kayak tiba-tiba improvisasi, gua gak suka script ini. Langsung banting palanya Asteris. Well, ini semakin terpuruk rasanya melihat BWL. Dan Rosafy berhasil mendapatkan entry. Oh, ini bisa menjadi bukaan kembali untuk BWL. Sekali lagi, mereka harus segera mendapatkan match point secepat mungkin. Itu yang mereka butuhkan. Karena Alter Ego sudah memegang angin saat ini. 3 lawan 5, rotasi kembali. Full squad, 3 star yang dimiliki oleh Asteris. Dan dari Alter Ego sendiri, masih ada Adrian King, DLB, dan juga Natsloran untuk menahan gempuran dari BWL. Lahan dari pasti merapat, dan Guiding Light itu akan mendapatkan informasi. Natsloran harusnya dari informasi yang dia dapatkan dari arah A main, ini sudah bisa ditarik kesimpulan kalau side B yang akan dihit. Adrian King masih menahan dari arah side swing, dan Adrian King miss the shot, tidak mendapatkan apapun. DLB harus melakukan sesuatu yang gila di sini, hanya mampu mendapatkan satu angka. Natsloran, the man himself, harus melakukan clutch, dan nampaknya tidak akan terjadi match point. Berhasil dikantongi oleh BWL setelah ronde yang begitu menyeramkan, dan senyuman dari Jurgen Klopp Indonesia tadi sambil tibek-tibek tipis ya. Mas Kumis. Senyuman Bang Gil yang tipis-tipis kayak hehehe gitu doang rasanya. Berhasil secure match point untuk BWL 9-12, tapi the game is not over yet. Alter Ego masih punya chance Bel untuk membawa kita ke overtime. Yap, tapi itu tadi menurut gua Boy with love. Mereka punya banyak banget ronde seperti apa yang udah kita highlight tadi untuk membuat kesalahan, dan karena kesalahan-kesalahan yang udah mereka buat, mereka bisa ngegali informasi dari cara permainan Alter Ego, dan bener aja tadi dia bisa nge-chip off pemain-pemain Alter Ego, jadi nggak ada mini game sequence yang bisa dilakukan oleh Alter Ego karena kekurangan jumlah pemain dan kekurangan jumlah utility di ronde tersebut. 12-9 skor, sementara Boy with love 1 angka lagi menuju kemenangan map bagi mereka. Sementara pemain-pemain dari Alter Ego tentunya mereka masih bersabar menunggu dari arah dalam side. Guiding Light akan dibuka dari Adrian King, dan informasi pasti sudah masuk bahwa at least ada pemain dari arah B main. Belum ada pergerakan signifikan lagi-lagi Boy with love. Mereka selalu menyerang di detik-detik terakhir. Famous membuang bombot, dapetin satu informasi ada satu pemain dari arah kanan, dan akan membuang paint shells untuk menjaga pemain dari jarak dekat. Tapi crossfire sudah terciptakan kali ini dari pemain-pemain Alter Ego, di mana ternyata Boy with love mereka tidak akan melontarkan serangan, dan Natsloran 5 HP dia masih bisa mendapatkan Ior dan akan membuka neural tap, membaca total pergerakan pemain-pemain dari Boy with love, dan itu artinya Alter Ego mereka akan melakukan rotasi Nusantara bersiap-siap gempuran dari arah side A. 30 detik, nggak banyak waktu bagi BWL untuk mengeksekusi ini. Langsung trapwire dihancurkan. Flinster tag ke 33 HP. Dan di sini Asteris justru yang mampu mendapatkan kill. Delby dari dalam side mampu mendapatkan satu kill juga. Asteris mampu mendapatkan double kill, tapi hanya double kill yang akan dia dapatkan sembari Alter Ego mendapatkan satu angka lagi. Bayangin Bel, kalau nggak ada insiden bug itu, Alter Ego sudah mendapatkan map pertama ini. Dan BWL kesulitan dengan gap 8 angka yang mereka miliki, 10-2. Dan Alter Ego dengan fighting spirit mereka luar biasa sekali. Tactical time out di call oleh Alter Ego. Gue yakin ini tangan juga gemeter karena they are actually doing this. Ini bisa aja adrenaline kicks in.
Andy, ini sesuatu yang gua nggak duga dari Alter Ego, dan terakhir kita ada masalah seperti ini, Alter Ego yang menangin pertandingannya, Di. Man, deja vu sedikit ya guys ya dari kejadian bug kembali terjadi di sini. But I think di sini menunjukkan emang kesiapan AE di split kan. Ini mapping mereka. Mereka tahu cara main defending di sini. Dan benar kata lu tadi, kalau tadi tidak ada terjadi insiden di mana mereka menggunakan bug 6 kali, ini harusnya berarti udah jadi map pertama untuk Alter Ego. But it is what it is. Dan Alter Ego kembali menunjukkan ke kita kenapa mereka pantas di sini. Mereka masih bisa mengikuti permainan BWL sampai di titik ini 10-12. Ini menunjukkan memang mereka masih siap. Sedangkan dari BWL menurut gue mereka sedikit terkesan terburu-buru, dan mungkin di sini mereka ada satu hal yang mereka bisa lakukan, yaitu farming ultimate lagi nih Son. Karena sedikit lagi mereka punya dan mereka bisa gunakan itu sekaligus nanti. Iya, ini kayaknya ronde ini gue setuju sama yang lu katakan. Ronde ini mungkin fokus mereka adalah untuk melengkapin ulti yang Asteris sudah tinggal satu lagi punya ulti. William King juga pengen segera dapetin kontrol atas orb tentunya. Karena Famous juga 2 lagi punya ulti, Ion satu lagi punya Neural Tap. Tapi Alter Ego tahu kalau mereka akan mencoba untuk kontrol Ultimate Orb, dan DLB double kill. Langsung ngedeny apa yang coba didapatkan oleh BWL. Orb tidak ada yang bisa disecure dengan mudah. Alter Ego ngebaca apa yang diinginkan oleh BWL dan itu nggak dikasih. Gak dikasih sama sekali. Tiba-tiba saja tersisa 3 pemain. Tanpa ini daya gedor. Bagaimana BWL bisa masuk tanpa flinch, tanpa Famous? Mereka hanya akan mengandalkan Astra, Viper dan juga Cypher. Kush punya Viper Speed pula. Kayaknya ini bakal disimpan di ronde penentuan atau ronde selanjutnya. Ini bakal menjadi ronde penentuan yang sangat-sangat gila sih harusnya kalau emang BWL bisa nge-squeeze something dari ronde ini. Julio nahan Eagle, sangat disiplin di common spot. Seorang Omen mencoba spray through the smoke. Tidak menemukan apapun. Toxic screen didirikan oleh seorang Rosify. Dan Julio connect! Mampu mendapatkan satu through the smoke, dan itu bisa saja mengamankan satu angka lagi untuk Alter Ego, dan bahkan double kill untuk Julio. 11-12 adik-adik. Siapa yang menyangka dari 2-10 setelah insiden yang menimpa mereka, Alter Ego bisa bangkit, dan BWL sekarang dalam tekanan. Gua nggak ngerti sampai sekarang kenapa mereka masih belum call tactical pause. Karena jelas bukan Alter Ego yang butuh tactical pause sekarang. Mereka yang butuh, dan ekonomi mereka hancur lebur. Itu artinya ini bakal jadi ya force buy dengan 4 Spectre dan 1 Bulldog. Lagi-lagi ini cuma bisa ngarep dari Bladestorm Flinch sih menurut gua. Mereka harus segera dapetin orb itu, dan kalau misalkan Alter Ego ngeliat, mereka juga nggak boleh ngasih side dengan mudah karena Rosify punya Viper Speed. Ya, ini lagi-lagi mid yang akan diambil kendalinya, tapi lihat Alter Ego. Mereka berkembang, mereka nggak main di mid lagi. Mereka heavy dari arah A main ataupun dari arah B main. Malahan orb yang akan diambil oleh Alter Ego. Ada Natsloran yang bermain dari arah dalam Viper Speed. Sama juga dengan Kush. Dimana ternyata pemain-pemain dari Boy With Love, mereka akan masuk dari arah Haven. Perlahan namun pasti. Belum ada informasi yang didapatkan kecuali mungkin dari Sound Q. Famous menjadi garda terdepan memimpin teman-teman dari Boy With Love untuk melakukan entry ke arah side A, di mana sudah ada 3 pemain yang menjaga di sana. Selain akan diisi Delphi, mampu mendapatkan series, dan reflect terus terjadi. Natsloran mampu mendapatkan Rosify, dan reflect terus terjadi, tapi Flinch mampu mendapatkan Adrian King, dan it's a 1v2 situation. Sekarang Suraya Flinch sudah tertinggal dan overtime akan didapatkan oleh Alter Ego dan juga Boy With Love. Dari 10-2 jadi 12-12. Alter Ego, mereka membuktikan bahwa mereka juga bisa bangkit dari keterpurukan. The biggest comeback story in a VCT Indonesia's history, man. Dari 2-10, dari insiden yang menimpa mereka, Alter Ego bisa menyamakan skor 12 sama. BWL bukan tanpa kesempatan untuk nutup pertandingan. Mereka punya 2 kesempatan besar. Satu dibuang begitu saja oleh Asteris karena dia nggak bisa closing, dan Kush dengan flick yang gilanya berhasil ngepanis Asteris. Mereka punya kesempatan banyak banget, tapi Alter Ego fighting spirit mereka patut diacungi jempol. Ini luar biasa, dan gue yakin gak ada yang expect kalau Alter Ego bisa bangkit dan kelihatan lebih kuat daripada ronde-ronde sebelumnya yang sudah kita mainkan. 12 sama. Alter Ego
Mereka akan bermain di attacker side kali ini. Sementara BWL akan start di defender side kembali di overtime pertama. Kita lihat akan mencoba bermain default kali ini dari Alter Ego. Heavy ke arah side B. Dan mid control yang coba diambil. B main memang dilepas begitu saja oleh Asteris. Akan berharap dengan smoke dan juga gravity well untuk menahan gempuran dari Alter Ego tentunya, dan langsung eksekusi cepat. Oh, gravity well dari Asteris berhasil menahan, tapi Delphi yang mampu mendapatkan kill tersebut ke arah Asteris. Through the smoke. Dan sekarang menjadi 4 lawan 5. Famous sudah datang. Flinch juga mampu membalaskan dendam temannya dengan sebuah operator shot ke arah Julio. Famous bisa saja melakukan upset, tapi Nasoran entah dari mana dia datang. Dapetin double kill. Ior dan Flinch tersisa Flinch saja sekarang. 1v2 situation. Delphi! Match point untuk Alter Ego. Is this even real? This is unreal. Oh my god. Gila Wilson itu. Gak logis. Gue udah mulai percaya ketika gue ngeliat Natsora dari arah minimap. Dia datang dari arah Heaven, 2 kill bisa dia dapatkan, dan ini Flinch. Ini dia udah susah banget, dia udah gak punya armor sama sekali. Tadi udah kebaca banget posisinya sama Trailblazers yang dikeluarin sama Adrian King dari arah mid. Jadi bener-bener di avoid midnya dan mereka langsung full throttle masuk dari arah B-main. Dan sekarang keadaannya berbalik, match point yang akan dimainkan oleh Alter Ego. Sementara dari Boy With Love, semuanya ada di punggung mereka. Pertanyaan semua harus mereka jawab sekarang. Apakah mereka bisa membawa kembali pertandingan ini ke overtime? Atau dari Alter Ego yang akan mengamankan map ini. Ior bahkan tanpa melihat apapun sudah tertek ke 48 HP. Dan perlahan namun pasti kali ini mid mulai diambil kendalinya oleh pemain-pemain dari Boy With Love. Tapi lagi-lagi lihat masih ada Delby yang menjaga dari arah Heaven. Dan ini udah terlihat Boy With Love. Mereka mulai kebingungan ke arah mana mereka harus melontarkan serangan. Karena dari setiap corner, dari setiap side, itu mini game sequence sudah terlihat dari Alter Ego sendiri. Ini Here. back against the wall, ini udah BWL dalam tekanan. Famous berhasil mendapatkan entry. Itu bisa menjadi bukaan untuk BWL. Dari Alter Ego sendiri, apakah mereka akan biarkan ini terjadi dan membuat BWL bisa menyamakan kedudukan? Famous masih memegang kontrol atas Heaven A. Julio, Flinch tidak ngecek. Dan di sini Julio mampu mendapatkan double kill. Dan di sisi lain Asteris mampu menyamakan kedudukan pemain, dan what a shot towards Julio. 2 lawan 2 sekarang. Oh my god, Alter Ego harus melakukan retake. Ini bakal menarik banget. Spike akan coba di plan. Kita lihat masih ada 2 star yang dimiliki oleh Asteris. Ior tidak memiliki apapun, langsung eksekusi cepat di sini. Cosmic Divine keluar. Ior mampu mendapatkan 1 kill, dan Kos lagi dan lagi. The Wonder Kid himself akan mengunci match point untuk Alter Ego dari 2-10 menuju 13-12, dan sekarang akan ditutup di skor 14-12. Alter Ego has done the impossible. What a comeback! Oh my god, gak logis!